Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi sama saya Desi Eliana. Semoga nggak bosan-bosan ya belajar tentang mata kuliah dasar epidemiologi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penelitian deskriptif dan distribusi kejadian penyakit. Loh, kok kita bisa jadi membahas tentang penelitian deskriptif sih? Agar dapat diidentifikasi dan dijelaskan, maka seorang epidemiolog harus dapat menjawab pertanyaan apa permasalahan kesehatan tersebut, siapa yang terkena, dan di mana kejadiannya. Dan juga kita mampu menjelaskan kapan waktu kejadiannya, apa penyebab atau faktor resiko, atau dengan menjawab pertanyaan 5W, yaitu what, who, where, when, why, or how. Nah, untuk mengetahui permasalahan kesehatan di atas, salah satu langkahnya adalah dengan melakukan analisis penyebaran permasalahan kesehatan berdasarkan orang, tempat, dan waktu, atau yang juga dikenal dengan penelitian epidemiologi secara deskriptif. Dengan diketahuinya penyebaran masalah tersebut, maka masalah kesehatan yang dihadapin dan keterangan yang diperoleh akan dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi masalah kesehatan yang dimaksud. Jadi, penelitian deskriptif itu kalau kita jabarkan adalah studi pendekatan epidemiologi yang bertujuan untuk menggambarkan kesehatan yang terdapat di dalam masyarakat dengan menentukan 3 hal, yaitu frekuensi, distribusi, dan determinan penyakit berdasarkan atribut dan variabel menurut segitiga epidemiologi, yaitu orang, tempat, dan waktu. Nah, pada slide ini kita dapat menghubungkan antara penelitian deskriptif dengan distribusi penyakit, misalnya berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Apakah itu? Baik, kita akan coba bahas tujuan penelitian deskriptif terlebih dahulu. Penelitian deskriptif disebut juga prevalensi atau studi pendahuluan. Adapun tujuan penelitian deskriptif itu ada 3, yaitu menggambarkan distribusi keadaan masalah kesehatan, kemudian memperkirakan besarnya masalah kesehatan, kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasi faktor yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Nah, dari 3 tujuan ini, semua sangat berhubungan dengan distribusi kejadian penyakit. Misalnya kita ambil contoh, untuk tujuan pertama yaitu menggambarkan distribusi masalah kesehatan. Nah, bagaimana keadaan yang seperti apa yang ingin kita gambarkan? Tentu, yang digambarkan di sini adalah siapa yang sakit, di mana terjadinya atau tertularnya penyakit, dan kapan waktu tertularnya. Nah, 3 hal tadi itu menggambarkan tentang distribusi penyakit berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Hal itu juga berlaku untuk tujuan nomor kedua dan ketiga, yaitu memperkirakan dan mengidentifikasi yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Seorang epidemiolog akan menghitung besar masalah, yaitu masalah berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Apakah ada pola masalah berdasarkan waktu? Tentu saja, jawabannya ada, yaitu bisa berdasarkan dalam menit, berdasarkan dalam jam, bisa juga berdasarkan dalam hari, bisa berdasarkan dalam minggu, bisa juga berdasarkan dalam bulan, atau bisa berdasarkan dalam tahun. Lalu, apakah ada pola masalah berdasarkan tempat? Jawabannya ada, seperti kota, kabupaten, provinsi, RT, RW, atau juga bisa relatif terhadap sungai, terhadap laut, terhadap hutan, sumur, dan lain sebagainya. Ada pola masalah berdasarkan orang, seperti usia dan jenis kelamin. Ada juga pola masalah yang berdasarkan pekerjaan, pendidikan, sosial ekonomi, bisa dengan status perkawinan, dan lain sebagainya. Nah, dari tadi, masalah apa yang menjadi kepedulian Anda saat ini? Cobalah menggunakan pendekatan epidemiologi untuk semakin mengenali masalah yang menjadi kepedulian Anda.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar.